disinilah kita belajar di KPI supaya bisa tersusun dan tertata apa yang kita sampaikan, pesan yang apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh halayak itu. Nah, di sini Welcome to my podcast Numpang Hidup. Bukan sekedar numpang, tapi baru tumbuh ketemu di perjalanan. Nah, teman-teman, sekarang kita udah di episode kelima. Dan sebelum mulai episode kelima, aku akan sedikit menjelaskan kalau sebenarnya kita membuat podcast ini adalah salah satu alasannya adalah karena mata kuliah podcast, yang mata kuliah tersebut baru ada di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Iya, Islam di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Iya, di episode yang kelima ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Beliau adalah Bapak Nasruddin Abdul Matian, yang dimana beliau adalah lulusan jurusan KPI juga angkatan 2016. Oke, mungkin tanpa berlama-lama ya, kita langsung ngobrol aja nih sama narasumber yang spesial ini. Boleh nih Pak, perkenalan secara lebih detail lagi tentang Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Nasruddin Abdul Matian. Nama panjangnya, nama lengkapnya. Nama panggungnya, nama panggung. Nama akrab Anas. Ya, nama akrabnya Anas. Di sini ada yang manggil Mas, Kang, Bang ya. Gitu, Anas nama lengkapnya. Saya asalnya dari Priangan Timur. Di mana tuh Priangan Timur, Pak? Gimana? Ada yang tahu? Di mana ya? Kedengarannya sih kayak sama kayak Desti di Oh, gitu. orang-orang Sunda gitu ya, Pak, bener kan? Iya. Iya, mirip-mirip soalnya. Saya dari suku Sunda, asalnya dari daerah Tasikmalaya. Kasih. Ya, betul. Alhamdulillah saya salah satu lulusan KPI dulu, masih IAIN ya. IAIN Cirebon, IAIN Syekh Nurjati Cirebon angkatan 2016. Ya, bangga juga menjadi salah satu bagian dari keluarga besar KPI IAIN atau UIN ya, sekarang UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Oke nih Pak, kita flashback dulu mungkin ya Pak. Oke. Waktu semasa Bapak kuliah, Bapak pernah ngerasa salah jurusan gak nih Pak di KPI? Waduh. Soalnya Jadi itu buka-buka topik ya. hangat Oh, di kalangan mahasiswa Oke, ya. biasa kayak gitu ya. Iya. Saya kalau jurusan masalah ini, tapi ya itu sesuai dengan rezekinya masing-masing ya, nasibnya masing-masing gitu. Sempat berpikir, cuman alhamdulillah karena dulu saya sempat ada pilihan gitu ya dari orang tua, mau fokus ke pendidikan atau ilmu yang umum. Tapi ilmu yang umum jangan yang ranahnya keagamaan, kayak misalkan dulu di angkatan saya kan baru ada ilmu hadis ya, ada ilmu hadis atau IAT, terus yang bernuansa Islam lah katanya. Udah ini katanya KPI aja, padahal itu kan ternyata Sama aja. ada juga gitu ya, meskipun memang Sebenarnya. depannya komunikasi, oh ini lebih umum lah gitu, dan akhirnya diizinkan lah. Ya, awalnya memang saya nyarinya itu jurusan itu karena saya punya basicnya di senang bisnis, dulunya di akuntansi juga sekolahnya, pengen tuh nyari, ternyata di sini nggak ada, adanya perbankan, saya nggak suka perbankan, itu nggak inilah, kalau ada ekonomi syariah ternyata belum ada. Ya ada-adanya itu pas saya semester 5 ya kalau nggak salah, di sini jurusan pertama kali itu baru ada itu di Fakultas Syariah itu. Dan awalnya mau sempat pindah jurusan juga, udah dipikir-pikir nanti kayaknya kedepannya akan lebih cerah juga nih. Ya, sekarang cerah ya. Iya. Alhamdulillah seperti itu. Jadi sempat, tapi sudah ada obatnya. Nah, sempat bingung tapi udah ada obatnya. Obatnya apa? Ya dalam diri kita juga nanti. Ya. Ada ceritanya. Seperti itu. Dan kalau KPI itu biasanya tuh orang-orang ngiranya kita cuma pinter ngomong doang tuh. Nah, kalau menurut Bapak gimana atas omongan-omongan kayak gitu yang jurusan kita ya? Iya, memang dulunya saya juga diarahkan ke KPI itu turut ditekankan sama keluarga itu ya, terutama harus punya basic bisa ngobrol lah di depan. Nah, itu kan karena saya
notabene-nya dulunya dari pondok juga, jadi pondok, terus sekarang juga pernah kuliah tuh di pondok juga. Coba diasah di dakwahnya harus bisa ya ceramah mungkin kayak gitu. Ini cocok nih kata orang gitu. Ya singkat cerita setelah ternyata ini lebih ke umumnya juga kan, bukan dakwah meskipun ada juga, tapi skillnya itu ya disesuaikan dengan masing-masing si mahasiswanya. Mau kemana nih ranahnya mahasiswa tersebut punya basic kemana gitu kan, ke dakwah kah atau ke komunikasi kah, media kah, atau ada jurnalistik kah gitu kan. Ternyata di sana alhamdulillah sebetulnya memang bukan hanya ngobrol aja ternyata ya di KPI itu. Saya belajar dan sekarang saya kerja pun basic itu ternyata lahir dari KPI. Dari mulai kita ya saya bisa menulis bukan hanya asal menulis doang kan, yang bisa diakui dipahami oleh halayak kan gitu. Itu salah satunya. Di samping bisa ngomong juga kan, ngomong itu kan harus bisa diterima oleh orang. Pesannya harus tersampaikan ke komunikator gitu kan. Ya di sinilah kita belajar di KPI supaya bisa tersusun dan tertata apa yang kita sampaikan, pesan yang apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh halayak itu. Nah di sini alhamdulillah seperti itu. Jadi memang nggak hanya ngomong aja, basic design ternyata banyak juga kan potensi-potensi. Apalagi kalian kalau misalkan dikembangkan di unit kegiatan mahasiswa ada kan, betul. Nah, UKM apa aja nih yang Bapak ikuti nih Pak? Waduh. Ini mau sombong atau memang gimana ya? Kita Sharing ya, ya. Kayaknya memang iya betul. Saya cuma satu UKM, cuman beranak ya. Berkelanjutan maksudnya. Berkelanjutan. Jadi dulunya tujuan saya masuk atau ikut UKM ini bukan berarti ingin ada ini ada itu di sana. Enggak. Di sana saya memplanningkan diri supaya sesuai dengan tujuan dan harapan saya, coba supaya tidak sia-sia, supaya tidak ikut-ikutan dengan teman-teman yang lain. Dan akhirnya pertama saya masuk ke UKM itu di UKM Koperasi Mahasiswa. Kenapa? Aneh ya, KPI ke Kopma ya, jarang juga kan. Biasanya KPI itu larinya ke FK3 gitu ya, dakwah atau Hayatul Tahfidz Qiraah, terus apalagi jurnalistik gitu kan, Patsun gitu ya, itu salah satunya. Dan saya coba menyesuaikan dengan basic yang saya inginkan dulu di sana di Kopma ini saya mencoba, dan ternyata kita perlu juga ternyata tidak cukup hanya di ruang kelas ya, di luar pun ternyata ada UKM nih yang bisa menunjang potensi dan kemampuan saya di jurusan tersebut. Di jurusan KPI ternyata ya adalah hadir UKM itu yaitu Patsun ya. Saya hadir ikut di kegiatan-kegiatan atau di UKM Patsun tersebut. Baru selanjutnya itu juga sebetulnya bukan tahun yang bersamaan karena ada waktu juga. Selanjutnya adalah hadir lagi protokol mahasiswa. Nah, terus sekarang KPM-nya. Nah, itu pertama kali saya gabung di angkatan pertama KPM itu, dan alhamdulillah di sana juga relate ya, maksudnya selaras gitu ya, sama gitu ya dengan KPI sebetulnya. Ada public speakingnya gitu, apalagi MC kayak gitu ya. Nah alhamdulillah di sana bisa mengembangkan. Kalau di jurusannya ikutnya di sosial dakwah. Sosdaknya gitu. Seperti itu. Jadi sebetulnya ada semua tuh yang untuk di KPI itu ada di beberapa UKM yang memang sesuai dengan kemampuan atau basic yang nantinya dikembangkan di jurusan KPI. Semuanya itu. ada di KPI ya Pak. Kita di KPI mungkin belajar teori-teorinya, belajar dakwah, tapi di UKM juga kita bisa ngembangin apa yang kita inginkan, skill yang kita implementasinya di sana, nah, penerapannya, prakteknya, nah gitu prakteknya di sana seperti itu. Iya, nah Bapak kan sekarang udah lulus nih Pak, mungkin sulit gak sih cari pekerjaan tuh Pak, lulusan KPI itu ya? Sempat kepikiran juga hal itu ya. Pasti ya kita diskusi dengan teman kelas, nanti gimana nih, gak bisa lah, cuma bingung nih kerjanya gitu kan. Sempat gitu, meskipun ada pembinaan karir seperti itu, tapi ya kembali lagi ke masing-masing ya, potensi masing-masing ya, potensi masing-masing yang nanti di dunia kerja itu sesuai dengan apa yang kita miliki, basic ataupun kemampuan yang kita miliki. Karena kan kerja pasti menuntut ya keinginan
visi misi di lembaga pasti minta ke kita ya, karena sesuai dengan apa yang kita mereka inginkan, potensi yang kita miliki. Sempat kita bingung, aduh kita kemana ya, tapi ya dari kebingungan itu obatnya kita yakin ketika meskipun teori baru segini gitu ya, praktek baru segitu gitu kan. Di sana kita yakin bersama-sama ada yang kedepannya, maksudnya teman-teman saya juga ada yang jadi jurnalis, ada di TV ada, Transmedia ada, terus jadi voice over pengisi suara ya. Iya. Pengisi suara di iklan-iklan di YouTube ada juga seperti itu. Dan ada juga di berbagai lembaga seperti ya PR atau humas itu ada juga. Ataupun konsultan. Nah, konsultan juga ada, sempat itu teman saya juga ada. Dan di saya alhamdulillah ketika mencoba dan melangkah setelah banyaknya kebingungan dan nggak pede ya, nggak percaya diri karena KPI nanti kedepannya akan seperti apa. Ya setelah lulus sama-sama mencoba dan ternyata ada yang sesuai dengan apa yang kita miliki, kerjanya itu ya gitu, alhamdulillah. Yang penting kita yakin dulu aja gitu. Seperti itu. Jadi ini tuh nggak susah ya apa nyari di prospek kerja tapi itu. Ya. Seperti yang sekarang saya geluti juga di dunia kerja sekarang ini kan, saya alhamdulillah dari awal ketika melamar itu pertama kali memang bukan di yang sekarang ini ya, berpinang sekarang. Awalnya di CP Advertising di Karawang itu ada menawarkan, saya coba ngisi karena di sana juga melampirkan karya tulisan juga, karena kan untuk apa namanya yang menulis iklan itu Script pointer. Nah itu salah satunya. Saya mencoba mengirimkan lamaran di posisi tersebut. Coba alhamdulillah, dan tidak hanya satu ya, soalnya kan persaingan juga saya berpikir wah khawatir nanti belum peluang buat saya gitu. Akhirnya saya nyoba lagi, ternyata di Cirebon juga ada posisinya sebagai humas, tapi humas saya itu bukan di perusahaan, di lembaga pendidikan, di yayasan. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini seperti itu. Dan ternyata ya itu juga atas jalan pertimbangan lah ya, bahasa kalau anak yaya itu istihorohnya gitu. Setelah saya bingung dari lamaran kedua itu, alhamdulillah ternyata dua-duanya itu diterima. Ada konfirmasi ya ini diterima, sih tinggal wawancara. Gimana ya, di sini juga tinggal wawancara bareng-bareng, wawancara itu beda pekan aja. Nah cuman yang di advertising karena setelah saya pertimbangkan nggak dilanjutkan wawancaranya, kalau ini dilanjutkan wawancaranya sebagai humas ini, dan alhamdulillah saya yakin pastilah di sini bisa gitu kan. Itu pas COVID ya, kerja kan susah juga ya, banyak yang online gitu ya. Itu saya langsung dikabarkan silakan langsung ke kantor ya, ke lembaga, ke yayasan di sini. Alhamdulillah ternyata yang saya dulu gugurkan karena saya sering nulis itu potensi banget nih buat saya gitu kan, senang nulis juga. Dan alhamdulillah di sini juga ternyata humas itu bukan hanya sekadar warawiri kesana kemari gitu kan. Sempat di mata kuliah apa humas itu PR ya. Nah, di PR itu kan kita cuma sebatas ngobrol, konsolidasi gitu ya, cari solusi bareng-bareng. Ternyata enggak, di sana kita menyusun planning yang akan kita laksanakan ya, apalagi kan di PR di sana pasti ada komplainan, laporan, masukan, kritikan dari warga-warga di sekitar lembaga tersebut. Untuk apa ya? Untuk kemaslahatan memajukan di lembaga tersebut, baik itu nanti CSR-nya seperti apa. Nah itu juga ada ya, saya dituliskan ya, maksudnya dituliskan, dirangkum. Ketika misalkan ada aduan silakan ya warga atau warga sekolah, warga lembaga menuliskan laporan tersebut dalam form ini. Ya ibaratnya itu kan seperti kayak jurnalis ya, kita ada laporan, nulis. Saya juga ngerangkum, misalkan laporannya lewat telepon nih, ya berarti kan saya juga harus menuliskan laporan ke pimpinan segala macam gitu. Itu ternyata relate juga gitu, seperti yang dulu sempat saya atau geluti ya, mata kuliah yang ada di KPI di sini. Seperti itu. Jadi betul-betul sesuai gitu dengan apa yang dulu saya pelajari di sini. Meskipun kenyataannya secara nampak kasarnya itu kalau yang lain langsung jadi jurnalistik namanya gitu kan, jadi wartawan, jadi apa namanya kemarin jadi copywriter gitu ya, gitu, copywriter itu. Meskipun tidak seperti itu, ternyata
sama juga ada subnya dalam humas itu. Selain kita bisa mengaplikasikan, bisa public speaking, bisa diterima, pesan yang bisa diterima oleh orang, dipahami oleh orang. Nah, dalam hal tulisan juga saya bisa mengembangkan pesan seperti itu. Dan tidak hanya diam sih, saya juga setelah di sana supaya lebih menguatkan ilmu saya juga bisa melanjutkan studi lagi itu kemarin itu, alhamdulillah di Stata S2 itu. Seperti itu. Di sana lebih dahsyat lagi kan, menantang. Ternyata cakupan KPI itu di sini banyak juga. Kita tuh nggak maksudnya nggak dikucilkan, peluangnya nggak sedikit. Ternyata luas banget gitu ya di sana itu. Kita bisa kalau ranah kerja di berbagai perusahaan kan pasti membutuhkan humas, membutuhkan PR gitu ya, membutuhkan konsultan yang memang cekatan dalam komunikasi. Seperti itu di sana kita bisa dikembangkan potensi ataupun ya pelajaran atau mata kuliah yang sempat kita terima di mata kuliah di bangku kuliah, kita bisa diimplementasikan. Begitu sih gambarannya. Jadi lulusan KPI juga tuh luas banget ya Pak buat kerjanya. Jadi iya. mungkin teman-teman juga gak perlu takut nih buat masuk jurusan KPI ya Pak. Ya apalagi kita yang semester 5 mungkin sekarang udah ada gambaran lah gitu ya. Tapi jangan sampai kita hanya berdiam di kelas di bangku kuliah saja. Tadi yang saya sampaikan, kita harus ada planning pengembangan potensi minat bakat kita. Nah itu juga sebagai salah satu penunjang, karena di kuliah kan prakteknya terjadwalkan, ya bukan terbatas, terjadwalkan. Kalian bisa tuh menggali potensi di unit kegiatan mahasiswa seperti tadi yang udah Bapak ceritakan gitu. ya. Jadi punya planning, jadi tidak hanya berdiam, tidak hanya kuliah pulang seperti kupu-kupu indah. Seperti itu. Pura-pura gak Pak? Nah itu jangan sampai ganggu juga. Iya seperti itu. Jadi ya mungkin selain kita mungkin belajar teori-teori komunikasi di kelas, terus kita juga ada belajar dakwahnya, kita juga masih bisa mengembangkan apa yang kita minati di UKM. Karena ya mungkin semua UKM juga ada hubungannya dengan KPI nggak sih Iya Mbak? betul, Semuanya. itu salah satunya. Iya itu. Apalagi kan nanti ada bagian-bagiannya kalau ketika kita masuk struktural organisasi, pasti ada bagiannya ya. Ada bagian media, bagian humas. Nah kita langsung geluti itu di sana. Kalau ada potensi di sana, ya gimana jalannya lah. Maksudnya jangan takut dulu gitu kan. Selagi itu dalam proses pembelajaran. Adapun kita menerima resiko komplainan ya wajar. Nanti tuh di dunia kerja juga seperti itu. Iya seperti itu. Harus bisa mengalami hal-hal yang sekiranya menjadi resiko. Karena nanti di dunia kerja justru itu lebih menantang. Maksudnya tanggung jawab kita loh, maksudnya gitu ya. Kita punya ilmu di sana, masa kita nggak tanggung jawab gitu. Gimana sih cara menyelesaikannya? Justru di organisasi atau di organisasi tersebut itu salah satu bekal juga buat kita gitu. Ya kita mengembangkan misalkan di HMJ boleh tuh, gitu kan. Di divisi HMJ boleh tuh, supaya ada pengalaman. Nah yang nanti ketika misalkan kita kerja itu, kita udah paham. Ya, jadi nggak kaget ya Pak. Betul, itu salah satunya. Dan mungkin selain di karir juga dari UKM kan kita dapat pengalaman, terus kita kerja juga jadi enak kan. Dan di KPI juga nggak menutup kemungkinan buat ngelanjutin studi seperti yang tadi udah Bapak ceritain. Bapak Betul. juga melanjutkan studi S2-nya KPI lagi gitu. Itu sangat luas juga kan. Semua kampus, maksudnya di Indonesia, kampus yang universitas membuka jenjang S2 itu kan banyak lah, ada gitu ya. Nggak sempit lah, ternyata ada di Indonesia tuh cuma 2 kampus, enggak. Apalagi konsentrasinya juga beragam gitu, bagus. Nah, kalian boleh ke ilmu komunikasinya misalnya atau linear gitu ya, ke KPI-nya kembali itu boleh karena berkesinambungan ya. Kalau bisa ya linear juga, alhamdulillah saya linear, cuman konsentrasinya lebih ke kemarin itu di media dakwahnya seru juga gitu. Iya. Jadi ya mungkin kita mitos ya Pak ya, yang KPI komunikasi itu cuma
dituntut buat ngomong doang, cuma berani public speaking. Sebenarnya nggak kayak gitu juga. Kita masih bisa punya keinginan, minat kita juga bisa dikembangkan di KPI. Di-upgrade juga boleh, ya bisa lah. Di mata kuliah kan itu salah satu bentuk yang nantinya realitas yang nanti di pekerjaan ada. Pasti ada ya, gitu. Pak. Di mata kuliah nih, apalagi udah semester 5 kan, itu pasti ada seperti ya tadi tentang PR, jurnalistik, terus tentang media massa gitu kan, apalagi nanti kalau terjun. Nah saya juga di Humas ini nggak hanya ngobrol doang juga, ya memang orang ketika dengar komunikasi, oh dia belajar ngobrol lah, belajar ngobrol di depan umum gitu ya, cakap ngomong gitu kan, enggak. Ternyata saya di Humas juga nge-backup mengembangin potensi di media massanya, dari mulai websitenya, dari mulai medsosnya gitu kan, media-media yang memang menjadi salah satu platform yang mendukung untuk perkembangan si lembaga tersebut gitu. Saya juga kan senang nulis nih, nah ternyata di media itu kan ada seperti short news ya, nah itu kan bisa ditulis tuh di website, nah kita laporin kegiatan-kegiatan lembaga tersebut gitu kan. Terus caption yang menarik supaya orang tuh ingin melihat, terus tampilan kemasan media supaya viewersnya itu followersnya itu banyak gitu kan, viewersnya itu banyak. Itu juga kan ada konsepan, ada jadi konsep dulu gitu ya sebelum kita naik, nggak hanya sebatas langsung. Nah saya juga belajar lagi di sana, alhamdulillah gitu kan. Jadi umum juga gitu, luas juga gitu kan, apalagi di zaman sekarang ini. Kalian justru jangan menjadi menutup sendiri gitu ya, potensinya kan banyak ya, dengan perkembangan teknologi sekarang bisa digeluti sendiri. Oh saya pengennya fokusnya di media massanya nih, atau di medsosnya sebagai afiliator kan bisa ya, sebagai pengisi suaranya nih misalnya gitu, itu boleh aja, banyak kok sekarang teman-teman saya juga ada yang seperti itu juga yang sekarang ini. Jadi ya gak bakalan habis lah. Iya. KPI ini kalau menurut saya ya sangat universal, bisa masuk ke semua elemen, ke semua elemen unit kerja dimanapun kalian ya berada gitu, pasti membutuhkan orang yang cakap berbicara, cekatan, komunikatif gitu kan ya. Apalagi ya posisi-posisi sebagai PR atau humas itu pasti di setiap lembaga kan ada. Itu seperti itu. Ya bukan hanya di depan kamera, tapi di belakang layar juga komunikasi bisa ya Pak? Iya betul, salah satunya. Nah itu ya berarti kalau di belakang layar orang-orang media ya punya kreativitas mendesain seperti apa. Ya pada intinya prospek kerjanya KPI itu luas banget. Betul. Dan kita juga selain bisa kerja di mana aja, di bagian apa aja, kita juga bisa, tadi yang Bapak sebutkan juga di web juga ya Pak. Kita juga ada di semester 5 tuh mata kuliah desain web. Kebetulan tadi juga kita baru selesai ini udah ngebikin web gitu Pak. Kita juga diajarin itu di KPI. Ada mata kuliah gitu dan ternyata ya implementasi ada juga gitu kan. Di kerja juga ada. Saya jadi teman-teman yang paham webnya ngelola, dan saya nge-reviewnya, oh ini bagusnya kayak gini, oh warnanya harusnya gini. Nah kan ada komunikasi visualnya di sana yang menyampaikan bahwa pesan ini tuh harus betul-betul langsung diterima oleh masyarakat. Disesuaikan lah, misalkan lembaga pendidikan masa warnanya pink kan enggak relate juga kan. Gradasi warna itu penting banget supaya komunikasi visual yang diterima oleh masyarakat atau halayak ini enak juga gitu kan, banyak yang nonton gitu kan, terutama pengelolaan di akun-akun medsos. Nah saya juga diseragamkan nih, oh sekarang tuh kita fokus ya gradasi warnanya itu di tahun ini tuh hijau sama kuning, hijaunya yang lebih kental, kuningnya yang jangan terlalu cerah, agak gold gitu misalnya gitu. Itu digitukan. Saya juga merasa seperti itu, jadi masya Allah sangat bermanfaat sekali, sesuai gitu yang seperti yang saya dapatkan dulu di mata kuliah ini, seperti itu. Jadi di mata kuliah juga yang dianggap kita sepele gitu ya, kayak nggak berguna, tapi ternyata sudah lulus tuh benar-benar pakai banget ya Pak. Ternyata ada manfaatnya buat kita kayak berdiskusi sama orang lain juga, gak sih Pak, yang lebih ahlinya kita juga paham lah dikit-dikit, nyambung juga sama teman-teman kerjanya. Pokoknya teman-teman yang khususnya KPI manapun ya maksudnya ya, ketika misalkan di tempat kerja, oh ini
pasti ada basic nih, punya ini, punya itu. Pasti disuruh megang medsos. Saya juga pertama kali, padahal saya nggak terlalu banyak paham di medsos tuh, tapi dengan oke lah, saya yakin nih, nanti resiko-resiko yang wajar lah ada gitu kan. Wah ini gimana sih, nggak responsif, nggak apa. Nah kan kita bisa tayangin jam operasional, kita sesuaikan gitu kan di medsos-medsos itu, ketika jam segini kita responsif gitu. Ternyata ada juga gitu kan, ya belajar di sana gitu. Alhamdulillah menyesuaikan gitu, jadi nge-review kembali, oh dulu tuh benarnya seperti ini, dulu tuh ada kok gitu. Nah kita tanpa disadari gitu kan, ternyata ketika kuliah itu memang kita acuh juga dulu tuh, saya juga saya nggak pernah, udahlah nanti aja kita yang real